Waduh, tadi pertama masuk studio saya dibilang Excel Rose. Bukan. Ini dukun ini. Aduh, gatal anjing. Iya, dukun Udin dari Blitar terlihat di sosial media lagi ke Jakarta atau lagi berada di Jakarta. Katanya ini pertama kali dia naik pesawat. Iya, kalau orang dipotong lehernya sampai nyaris putus, lalu bisa nyambung lagi katanya dan utuh lagi, harusnya bisa terbang lah. Kalau sakti itu jangan tanggung-tanggung. Ya kan? Waduh, punya rawe rontek masa naik pesawat terbang, menghilang atau apalah gitu kan. Mumpung lagi musim superheroes. Jadi mainkan itu, anak-anak suka soalnya. Iya. Si siapa Mas Udin ini berangkat dengan pesawat didampingi para pembantunya. Ya, katanya menuju studio Trans TV buat konten acaranya Raffi Ahmad. Nggak tahu sih bener nggaknya, tapi katanya begitu. Ya, tapi yang menarik adalah waktu si Udin ini bilang, "Ayo kita cari rumahnya si Kuntet Merah. Kita cari rumahnya si Kuntet Merah," gitu katanya. Kata si Samsudin ini di media sosialnya Rabu siang tadi. Nah, mungkin maksudnya si Kuntet Merah itu apakah Marcel Radival? Wah, apakah Marcel Radival yang pakai nama pesulap merah itu disebut sebagai si Kuntet Merah? Kok kayak julukannya tuh fisik banget ya? Aduh, gatel sih ya. Masa si Marcel dijuluki si Kuntet? Apa si Udin ini jangkung tinggi besar? Kan enggak juga kan? Ya terserah lah itu mulutnya si Udin atau sosialnya si Udin ya. Mungkin juga si Kuntet Merah itu maksudnya orang lain ya. Ribet amat ya. Kalau memang sakti sebut nama orang dong, jangan pakai kode segala gitu. Jiper ya. Sebut aja namanya. Gue ke Jakarta, gue mau ke tempatnya si siapa itu, gitulah gitu ya. Jangan pakai kode-kodean ya. Kode-kode sih apa sih Bang maksudnya? Takut ya. Iya, tapi dilihat dari respon baik pendukungnya Samsudin atau yang kontra dengan dukun yang sebelumnya adalah pengepul barang rongsok itu menggambarkan kalau maksud dari si Kuntet Merah itu adalah memang pesulap merah mungkin. Nah, Samsudin ini pendukungnya tuh cukup banyak ya. Cukup banyak kalau saya lihat sih. Meskipun nggak sebanyak yang sudah sadar dan mulai ikutan mengkritisi pola si dukun pengguna trik ini. Ya, memang beberapa follower militannya masih cukup banyak. Merekalah yang aktif membalas komentar siapapun yang berkomentar miring soal si Udin ini. Entah follower beneran atau sekedar tim hore pasca bayar ya. Bisa saja. Ya ternyata kedatangan si Udin tuh ke Jakarta juga didengar oleh si Marcel Radiva alias si pesulap merah ini. Sekalian aja ditantang tuh buat adu pembuktian oleh si Marcel. Tapi sampai kemudian saya ngonten ini belum ada tuh jawaban dari si Udin, belum ada. Padahal si Marcel ini mungkin mention ya di sosial medianya, di IG-nya kalau nggak salah, tapi belum ada respon, saya nggak tahu. Nah, saya pikir sih biar fair ya, biar fair dan menghentikan polemik ini, harusnya ada yang menginisiasi lah mereka berdua untuk dipertemukan dengan jantan, ya, dan kemudian dilakukan pembuktian di depan penonton umum. Menurut saya sih, kenapa harus ada pembuktian? Kenapa Marcel terlihat gemes banget nih sama si Bang Udin ini? Saya sih paham ya, begini. Yang ada dalam asumsi saya adalah masalah utama dari si Udin yang kemudian dibenturkan juga dengan si Marcel ini adalah si Udin ini sangat terang benderang menggunakan trik sulap yang seolah ia gunakan sebagai sarana membuat klien gitu aja ya. Kalau disebut pasien sih kurang ini. Atau orang yang datang lah dengan maksud berobat. Saya ulangi ya. Karena si Udin ini sangat jelas, sangat terang benderang dilihat di konten-kontennya. Seolah ia menggunakan trik sulap itu sebagai sarana membuat klien atau orang yang datang dengan maksud berobat jadi lebih percaya kalau sedang diobati. Padahal enggak. Ini masalah utamanya menurut saya. Menggabungkan trik sulap yang sudah sangat umum dan bisa dilihat di YouTube tata caranya dengan proses pengobatan yang dia sebut sebagai pengobatan alternatif itu. Harusnya antara trik sulap dengan pengobatan alternatif itu dua hal yang harusnya dipisah. Kalau modalnya cuma trik sulap, saya juga bisa.
saya bisa menghilang dari layar ini. Nih ya, lihat. Nah, sekarang saya menghilang. Ya, tapi saya tetap berada di mic. Sehingga, nah ini saya tetap ada di mic nih. Makanya suara saya tetap ada. Ini sakti. Bukan. Ini trik kamera. Ini editing. Nah, sekarang mau nampak lagi ya. Nih, lihat nih. 1, 2, 3. Loh. Hehehe. Kok belum kelihatan? Hehehe. Wih, ini anak-anak editor iseng nih. Iseng banget ini. Wih, cah. Lah apa kon niku? Aku kate ngonten iki cah. Wih. Nah. Aduh. Rambut udah gak ada. Nah, gini kan enak. Ini baru jimat menghilang loh. Belum lagi jimat rawe rontek saya. Ya, rawe rontek saya beda dengan rawe ronteknya si Udin ini beda. Rawe rontek saya ini bisa menyambungkan hubungan Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Itu lebih perlu kayaknya ya. Nah, balik lagi ke soal si Udin ini. Harusnya memang antara sulap dan pengobatan itu dipisah. Misalnya nih, kalau ada pasien datang, misalnya sakit tumor gitu misalnya, lalu berobat ke padepokannya si Udin ini. Lalu oleh si Udin ini pasien ini dipijit. Entah apanya yang dipijit. Karena memang katanya nih, izin padepokan itulah adalah izin untuk dukun pijat katanya. Lalu setelah dipijat, selesai misalnya, si Udin bilang, baik ya, baik supaya pengobatan ini sempurna, sambil nunggu jemputan, gimana kalau saya hibur dengan seni sulap dulu, supaya hati senang dan gak stres. Nah, kalau seperti itu kan memisahkan pengobatan pijat dengan hiburan sulap, ya nggak bakal Marcel tuh jauh-jauh nyamperin ke Blitar buat pembuktian. Ya beres sudah, Udin aman, ya kan? Kayak pesulap siapa itu, Pak Tarno. Nah, ya kita sudah tahu kan, Pak Tarno tahu dong, tahulah pesulap Pak Tarno. Kita semua tuh tahu Pak Tarno itu dalam sulapnya, misalnya keluar burung dari topinya, atau keluar topi dari burungnya misalnya ya, pokoknya salah satu dari itulah. Itu adalah trik sulapan, bukan kesaktian. Dan kita nonton seneng, kita terhibur, padahal kita tahu itu adalah bohong-bohongan. Pak Tarno nggak sakti beneran, nggak, itu cuma kecepatan tangan misalnya. Tapi penonton terhibur, nggak melaporkan ke polisi, nggak menuntut pembuktian dari mana asal burung yang keluar dari celananya Pak Tarno itu misalnya. Iya kan? Nah, capek kita kalau misalnya nonton sulap, lalu habis itu kita minta pesulapnya untuk membuktikan triknya bagaimana atau tanpa triknya. Itu namanya bukan nonton sulap, itu namanya kepo. Nah, kalau si Udin ini beda lagi, nggak seperti Pak Tarno. Pak Tarno kan pesulap yang nggak pernah mengaku sakti lah kalau Pak Tarno ini. Dan nggak pernah kemudian membuka pengobatan alternatif dengan kemampuan trik sulap. Bukan kemampuan jamu-jamu khas pengobatan alternatif misalnya, enggak. Harusnya kan kalau memang mau membuka pengobatan alternatif, ya minimal punya background tentang pengobatan atau kesehatan masyarakat. Biar bisa menyehatkan orang. Kalau dari yang saya tahu atau yang dari saya baca, dari yang tersebar di media, si Udin ini yang maunya dipanggil Gus ini, latar belakangnya kan apa ya? Pengepul rongsokan. Dari mana ilmu pengobatannya? Karena saya tahu kerjaan pengepul rongsokan itu, karena saya punya sahabat baik, ya dia punya usaha pengepul rongsokan juga dan maju. Yang dikerjakan adalah yang saya lihat itu memilah rongsokan yang masuk ya, lalu menimbang, lalu mengemas atau mengikat dan kemudian mengantar rongsokan itu pakai truk sesuai dengan jenis rongsokannya. Itu yang saya tahu. Coba tanya ke si Udin. Apa obatnya kalau orang sakit misalnya kayak si Roy Suryo itu? Pasti nggak tahu dia. Masa orang sakit mau ditimbang, dikemas, dipilah, lalu diantar pakai truk? Nah, ini udah ketahuan sekarang masalahnya. Kita udah tahu masalahnya itu di mana. Kita udah tahu nih. Yaitu soal si Udin ini, kita udah tahu sebenarnya duduk perkaranya itu apa. Yaitu mencampur antara trik sulap, yang udah pasti itu adalah hiburan, atau cuman trik semata lah ibaratnya ya. Digabung dengan apa yang dinamakan sebagai
pengobatan ala si Udin ini. Berilah nama-nama Kulhugeni atau apa itu branding saja. Dan dalam setiap aksi pengobatan yang ditunjukkan, nggak ada itu keterangan misalnya di layar ya, atau dia sebutin trik sulap ini hanya hiburan belaka misalnya gitu, nggak ada. Bahkan dengan sombongnya ada tulisan bahwa yang nampak di layar adalah nyata. Ini apa? Sementara dari testimoni mantan pasien si Udin ini ternyata banyak dikabarkan mereka seolah merasa dibohongi ya dengan trik sulap tadi. Nah, padahal nih ya, kalau merujuk ke pasal 378 KUHP, bunyinya begini, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat misalnya, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan misalnya barang atau duit atau apapun juga, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kalau saja mantan pasien yang berani, ada yang berani melapor misalnya merasa dibohongi oleh si dukun ini, bisa saja si Udin ini akan terjerat pasal ini. Karena jika terbukti tipu muslihat supaya orang mau membayar atau menyerahkan uang dengan berpura-pura jadi dukun sakti, maka pasalnya sudah jelas masuk. 4 tahun penjara, bos. Ya, kemudian kita jadi tersadar. Nggak mudah untuk mengajak orang lain itu menggunakan logikanya, menggunakan kewarasannya, itu nggak mudah. Bersusah payah pemerintah mengupayakan pengobatan murah dan berkualitas. Mulai dari program BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain. Juga program misalnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, vaksin gratis, dan banyak lagi. Tapi ternyata nggak sedikit orang yang siap keluar duit banyak hanya untuk misalnya dapat selembar kertas dan sebuah tasbih buatan Cina. Aduh. Ya, kalau benar terjadi seperti yang tersebar di media, maka betapa upaya kita kudu lebih keras lagi. Jangan sampai tumbuh si Udin lain yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang meski menebar harapan kesembuhan palsu. Kasihan masyarakat yang masih lugu-lugu, mereka harus dicerahkan, bukan dikasih cairan kimia biar keluar asap. Nah, kembali harapan kita adalah si Samsudin ini segera saja dipertemukanlah dengan Marcel Radival misalnya, atau sang pesulap merah itu, dan akan kita lihat apakah ilmu waras akan mengalahkan ilmu halu. Terima kasih. Saya Mas Jopre. Aman kan?